Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Kita belajar kitabul jihad, kitab Bulughul Maram ya. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitabul jihad untuk pengetahuan kita ya, masalah berjihad. 1259 ini kalau yang nomor di depan ini yang nomor di Bulughul Maram, kalau yang di dalam kurung ini di Subulus Salam. Subulus Salam itu syarahnya, syarah Bulughul Maram. Salah satu syarahnya ini. Syarahnya kan udah penjelasan dari Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, walam yaghzu, dan dia belum pernah berperang, mati belum tahu perang, walam yuhadits nafsahu bihi, dan dia tidak pernah berbicara kepada dirinya bihi, dengan perang itu, atau gagas, atau disinau, atau disiapkan, atau digagas, belas sama sekali, terbersit saja tidak, itu mata ala syu'batin min nifaqin, dia mati atas satu cabang dari kemunafikan. Tidak dikatakan munafik, tapi matinya itu di atas salah satu cabang kemunafikan, gitu ya. Artinya kan buruk. Di sini sahih diriwayatkan oleh Muslim, meninggalkan jihad adalah salah satu cabang kemunafikan. Ora gelem jihad, ora gelem nyiapke jihad, ora gelem ngerebut tentang jihad, gitu ya. Itu ciri-cirinya orang munafik. Orang beriman itu harus berniat jihad, atau terlintas dalam benaknya niat jihad itu terlintas. Oh, pengen jihad fisabilillah, apa pengen perang loh, pengen bang damai boten, bukan pengen perang, pengen dia mendapatkan keutamaan dari jihad, gitu loh ya. Orang pengen perang, lalu gini jihad, ayo digawe perang, boten wong kita itu disuruh menghindari perang, kan gitu. Bunyi hadisnya kan jelas ya, la tatamannau liqa al adu, kamu jangan berangan-angan ketemu musuh. Ojo, Nabi ngelarang, ojo pengen ketemu musuh, tapi was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah itu al-afiyah, keselamatan. Tapi wa idza laqitumuhum fasbutu, di sebagian riwayat wa idza laqitumuhum fasbiru, gitu, bersabar. Itu surat itu rawine sudah ada. Nah, tentang mana oleh Pak itu Bukhari ini. La tatamannau dari Bukhari di hadis nomor 2966. Ketinggalan kan? Oh, cilik banget. Kayak ini kan ya. Ini waktu perang mana? Waktu perang itu Nabi itu pidato gitu. Sama sahabat berkata, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa al-adu. Ojo pengen ketemu musuh, ojo. Wasarullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah itu selamat, keselamatan, tidak ketemu musuh gitu. Jadi orang berperang saja
perang saja itu. Nabi ndawi ojo pengen ketemu musuh. Yang iso ora ketemu musuh. Lho piye to wong perang ora ketemu musuh. Maksudnya musuh wis lunga gitu loh. Jadi tidak perlu perang, tidak perlu apa namanya bunuh-bunuhan gitu loh ya. Tetapi wa idza laqitumuhum fasbiru, jika kalian ketemu sabar. Sabar itu maksudnya apa? Tidak lari dari perang. Orang melarikan diri, gitu loh. Tidak lari dari perang, bertahan su. Wa'lamu, dan ketahuilah annal jannata tahta dhilali suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu, jannah itu tahta dhilali suyuf, di bawah naungan pedang. Maksudnya kalau orang itu sudah perang, itu tuh wes apa jenenge? Cedak harus warga gitu. Baik dia yang menang maupun dia yang kalah. Baik dia membunuh atau dibunuh, dua-duanya dekat dengan jannah. Kan ada hadis la yastami al kafiru wa qatiluhu, kan gitu ya. Kafiru wa qatiluhu yaumal qiyamah wa qatiluhu. Benar nggih? Hak ketok cilik banget. Mudah-mudahan benar nih. Oh ini gila, hadisnya saya Muslim nih, gede gini. Enak ya pakai komputer ini satu gede gini. Nggak dengar udah kan ini. 1891, ini barangkali mau dicatat monggo. Hadisnya nomor 130 atau 1891. Nabi itu menurut gini, sahih ya, sahih Muslim. La yastami'u kafirun wa qatiluhu finnari abadan. Tidak akan berkumpul, la yastami' itu tidak akan berkumpul, kafirun orang kafir, wa qatiluhu dan pembunuhnya. Orang yang membunuh orang kafir itu finnar di neraka abadan selama-lamanya. Jadi wong perang nih, mateni wong kafir, siji wae lah. Rasa apa siji, satu orang dibunuh. Itu dia sama orang kafir tidak akan ketemu di neraka. Padahal si kafir tadi kan masuk neraka ya. Artinya daerah membunuh rokok, beda loh. Matanya orang kafir itu orang bunuh apa gane kok? Lala yastami'u kafiran wa qatiluhu. Artinya dia pembunuhnya ini kan orang yang membunuh orang kafir ini. Orang kafir waktu perang maksudnya nih orang kafir. Nalika perang dipateni karo wong Islam. Lah sing mateni iki mau ora bakal membunuh rokok. Artinya mlebu swarga dibunuh. Jadi pengen bisa berjihad itu karena itu gitu loh, utamanya besar sekali. Pengen jihad, kok tahu nih? Dari mati tambah loh, masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Tapi nek sik diutang mboten nggih. Ilat dain, tapi nggak gitu. Jadi orang itu kalau mati syahid, dia akan langsung masuk jannah. Kecuali kalau masih punya utang. Iladain gitu. Jadi man kutiya fisabilillah kufirat khotoyahu iladain. Orang yang masuk mati jalan Allah itu akan terhapuskan dosanya kecuali utang ini ya. Ini Sahih Muslim juga. Hadisnya nomor 1885 atau 117. Kan ditanyai, ya Rasulullah, ini kan ada orang tanya gini, anna jihada fisabilillah wal imana billah itu afdalul a'mal. Ya Rasulullah, jihad dan iman itu paling afdalnya amalan yang paling afdal. Terus ada orang bangkit berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fisabilillah. Bagaimana fatwamu, bagaimana pendapatmu? In qutil itu jika aku terbunuh, itu dibunuh, mati. Fisabilillah di jalan Allah, maksudnya terbunuh di jalan Allah. Perang mati gitu loh. Tukaffaru anni khotoyaya. Apakah dihapuskan dariku itu dosa-dosaku? Apa kula diampuni dosa kula ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan na'am iya. In qutilta fisabilillah, jika kamu terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun muhtasibun, dan kamu itu sabar, muhtasib, sabar, tidak lari, jadi ya tabah, tetap dalam barisan, tidak melarikan diri. Muhtasib mengharap-harapkan pahala, mukbilun menghadap ke arah musuh, tidak membelakang, orang Melayu. Wow.
Udah, lalu Nabi mengatakan, kayak fakulta, kamu tadi ngomong apa? Terus diulang lagi, bagaimana kalau saya terbunuh di jalan Allah, apakah dihapuskan dosa-dosa saya? Saya mengatakan, iya, betul dihapuskan. Ketika kamu itu sabar, muhtasib mengharapkan pahala, mukbilun menghadap ke arah musuh, mukbilun tidak membelakang, ilat dari kecuali utang. Nek utang, utangnya railang. Artinya, cik ditutup oleh utang itu. Jadi walaupun mati syahid, syuhada itu, walaupun mati syahid itu, cik utang, bisa puswarga. Tergantung oleh utangnya, nanti disaur utangnya. Nah, pulang betul nanti, tekan di tiang itu disaur terus pilih kan nggak tahu. Tapi yang jelas dia belum bisa masuk sana sampai di sahur utangnya. Ya, jadi ya, sehingga aku belum diuji di utang terlalu. Pun baca itu di sahur saat ini. Angel itu namanya, angel itu berarti so. Ini dari guru. Ini ngomong angel itu berarti so. Ini angel ya, ini iso loh. Ini barat arisan ini loh. Angel itu berarti so. Mungkin wegah ada gawe ya, dan ya iso. Ini angel wegah ya, nek berarti wegah ada berarti iso. Jadi susah itu berarti bisa, tapi ya susah, tapi bisa. Oke, ada ini boleh. Jadi begitu ya. Harus pernah berniat jihad akan lintas dalam benaknya niat itu tadi. Orang yang berniat sesuatu lalu dia mati dalam keadaan belum melaksanakannya, maka dia ditetapkan menuju ke niatan itu. Ya, jadi artinya dia ya untuk niat itu dihukum berdasarkan niatnya. Niatnya dia niatnya jihad fisabilillah. Nanti mati gitu melakukan ini dia sudah benar itu. Sudah dia orang baik gitu. Bingung enten sing cilik, enten sing gede. Bisa tak? Oh anu tak lagi. Sama lagi. Anu apa namanya? Totalnya berapa puluh halaman? 41. Apa lagi? Ini anu sudah pernah ngasih ini di Boyolali ya. Ini cuma saya kumpulkan jadi satu. Makanya itu pentingnya niat. Niatul mukmin itu khairun min amalihi. Nabi ngendikan itu. Niatul mukmin, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Kenapa? Karena niatnya harus bagus itu. Amalnya belum tentu baik, tapi niatnya apik. Apalagi Nabi ngerti kok, orang kalau berniat kebaikan, man hamma bi hasanatin, falam yakmalha, kata Allahu lahu hasanatan kamilatan. Orang punya niat satu niat baik itu sampai dia sudah niat baik ini malah dilakoni terhalang gitu, maka Allah itu memberikan pada dia itu hasanatan kamilatan, satu kebaikan. Kita cari ayatnya ya, hadisnya ya, hasanatan kamilatan, kata Allahu lahu hasanatan kamilatan. Hamma menurut wan hamma bi hasanatin bi hasanatin nah ini Sahih Bukhari ya 6491 nomor hadisnya. Paman hamma bi hasanatin, orang yang berniat baik. Hamba itu pengen niat itu punya kerentak, sangat ingin. Hamba itu sangat ingin, pengen banget atau kebaikan. Falam yakmalha, tapi dia belum mengerjakannya. Kata Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah menetapkan di hadapan Allah sana satu kebaikan yang sempurna. Itu gambaran. Niat arep nopo, arep ngei fakir miskin. Terus rakalakon, gitu. Rakalakon apa? Mungkin lali, mungkin gak dirasa terdidik, gitu saya Arab jasa kayak kising ngaji malam mungkin tak jajak nih apa harapan neng barang itu pasti dong, kalau mau lali yuk, gitu saya. Tapi itu bicara satu kebaikan. Ini kamu sengaja ya, niat tapi lakonin, karena itu beda. Ini niat terhalang, itu dapat satu kebaikan. Terus jain hama biha, kalau dia ingin niat baik. Fa'amilah lalu diamalkan. Kata Allahu lahu indahu asro hasanatin. Nek dilakoni tenan itu ganjaran 10. Asro hasanatin ila sabu ini anti bi'in sampai 700 kali.
Jadi gambaran ini 10 ngantek 700. Tapi terserah. Bahkan lebih dari itu ilaat afin kasih rotin sampai berlipat-lipat ganda lagi banyak. Tidak sampai tidak cuma 700, bu. Pitung ewu, pitung yuto, jadi berapa terserah Allah. Dah ya. Sudah itu yang kebaikan. Kalau yang buruk gimana? Wa man hamma bisayiatin, orang berniat buruk, terus falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakannya. Kata Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Coba. Mau ora Allah ngene. Wong pengen elek, niat elek, ora dilakoni. Niku kok ganjaran siji. Tapi tidak dilakoninya karena sengaja loh. Jadi sengaja membatalkan itu. Jadi Arab nopo nyolong terus aduh dosa nyolong kasih duit. Nah gitu loh. Itu ganjaran. Nek Arab nyolong rasido mergo ketahuan lah itu gitu. Jadi ngelakoni lagi ini ketahuan atau itu tadi bukan karena ini sengaja yang sengaja membatalkan itu ganjaran siji. Nah, gitu. Niat elek Arab nyolong pelumai tanggane terus aduh soalnya nyolong pelumai itu ganjaran siji. Gitu kan. Terus wa in hamma biha wa in huwa hamma biha fa'amilaha lalu dia mengamalkannya kata bahwa lalu sayi'atan wahidatan. Nah dia amalnya tenang dosanya mau siji. Nah gitu kan. Itu murahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Balik juga lagi ya, jadi begitu. Karena niatnya sing apik, niat apik, niat becik. Kemudian niat itu sing apik wae, jangan nanti niat elek gitu. Niat apik wae, niat yang bagus-bagus terus selalu begitu. Ya. Dan tes yang kedua 12601178. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikin, berjihadlah melawan orang-orang musyrik itu bi amwalikum dengan harta kalian wa anfusikum dan diri kalian, awak itu badan, wa alsinatikum dan lisan kalian, omongan. Ini Ahmad Nasai disampaikan oleh Al-Hakim. Maka dengan ini itu kan jihad itu dilakukan melalui berbagai cara atau sarana. Jadi termasuk sekarang ini medsos itu, internet itu. Karena katanya orang-orang Israel itu susah gara-gara dibully atau dilok orang Indonesia itu. Jadi dielek-elek nopo biasanya foto orang Israel itu terus bagian katok ini dikei popok itu. Wah, masukkan popok. Pentas kok popok, pentas itu. Wah, terus jadi susah itu. Tidak apa-apa, bagus itu. Bagus itu artinya menjatuhkan yang musuh itu. Nah sekarang model itu pakai itu saja, nggak apa-apa itu. Dilok-loknya pakai itu, biar jadi susah, biar jadi reso perang, nah gitu. Nek cara zaman dulu pakai perang psikologi itu, cyber itu kan ya. Perang psikologi, biasanya itu jatuhkan mentalnya. Kayak Khalid bin Walid ketemu sama Mahan. Iya, Mahan. Itu masuk panglima perangnya Romawi. Ngunyek ini waktu ketemu di depan, dan biasanya kalau panglima ketemu panglima kan ini, arah perangnya kan ini. Maju, ketemu kalau panglima maju, pada ketemu dengan harapan ngomong-ngomong. Mahan ini menjatuhkan mentalnya Khalid bin Walid. Caranya gimana? Sudah, kamu Khalid, kamu nggak usah perang lawan kami. Tiwas rasa perang lawan nggak kalah kowe. Ini guys. Kami tahu kamu itu keluar dari rumahmu sana itu, dari Medina sana itu, sampai ke sini ada ini mau butuh makan tuh lagi, butuh makan, butuh duit tak? Terus kan mulia wae, mau tak kei saben wong siji tak kei sak dinar. Katanya gitu. Saya kasih uang 1 dinar, jumlahmu berapa? Saya tak kei 1 dinar. Terus sebenarnya tahun ngarep tak kei nih, sak dinar nih gitu. Biasanya ya, mulai ngerasa perang, tak bayar gitu. Juga samahan kepada Khalid bin Walid untuk menjatuhkan mentalnya. Lah Khalid, orang omongan gitu ya. Ini tuh omong-omong amat, umum anda gitu nih. Ngomong gitu. Itu kan mau menjatuhkan mental. Terus Khalid bin Walid mengatakan begini, loh gini, saat kami keluar itu bukan karena kelaparan, karena miskin, enggak, bukan karena itu. Kami ini bangsa meminum darah, itu kata Khalid bin Walid. Dracula,
kami ini bangsa umum darah. Nah kami dengar darah yang paling itu darahnya orang Romawi. Apa UB ketemu, nah gitu kan gitu. Akhirnya terang akhirnya ya. Ini kan ukur umum-umuman ini ngomong dulu memang sama-sama tahu itu semuanya bohong, tapi bukan apa-apa, itu memang begitu. Nah itu contohnya gitu ya, itu menjatuhkan mental gitu loh. Jadi ini wah, nekat banget, nah kayaknya jadi jatuh mentalnya, nah gitu, itu begitu keadaannya ya. Jihad media merupakan jihad terpenting pada masa sekarang. Sekarang kan generasi digital ya, jihad media, pakai media itu, media internet maupun media sosial yang lain lagi itu, atau media cetak. Sekarang seperti payung nih, koran sih payung kan gitu. Saya tahu koran gitu, terus saya masih ada gitu. Yang kalah ya, tapi sudah masih ada juga. Ya pakai itu. Nah celakanya, orang Islam ini lanjut TV ini bro. Kan TV sih dia ngomong kafir itu. Terus kayaknya bukan orang Islam yang baik gitu. Mungkin ya dohiri Islam kan jadi munafik gitu ya. Nah, akhirnya ya itu terus dihapusi ini apa namanya, ada teroris di kampung ini, di kelurahan ini, kecamatan ini, terus digeledah rumahnya itu, ternyata ditemukan beberapa barang-barang yang mencurigakan. Apa itu, buku-buku agama, buku-buku agama itu dianggap mencurigakan. Oh ini sini tentang jihad ini lah, kata itu ya. Ini mungkin naik kata ini jihad. Mungkin buku teroris, lalu jihad kok teroris kipi, ya mungkin loh kitab keluar itu lebih enteng. Soalnya lelek kono kita belum orang razia yang kabeh wae ora bubar. Oh ini belum marah loh. Kan gitu ta ya. Nah itu terjemahan nek kalau saya belum terjemahan ya enteng ya wadah gitu. Oh ya mau gitu. Gitu lah ya, itu contohnya lah. Kalau TV-nya mereka ya begitu. Silok-silokno gitu. Oh, ciri-cirinya teroris saged nang masjid aja loh. Ciri-ciri saged nang masjid itu piye gitu. Nah, dia tuh sergap ke masjid tak. Ciri-cirine ora teroris apa gaweane napa konengan, gaweane napa nika jenenge napa campur sari lah itu teroris lha kan begitu. Nah coba kita punya TV diwalik masa iki wah itu ya di TV kita punya TV diwalik ciri-ciri teroris gene pembunuhan wah itu mana gene potongan itu teroris begitu kan bisa kita karek ngomong aja loh. Walaupun itu keliru ya, tapi kan kita bisa menggunakan itu untuk begitu. Masalahnya itu tadi, seperti yang disampaikan Dr. Zakir Naik itu ya, kita ini kalah dalam masalah begitu. Makanya seharusnya kalau punya kemampuan itu digunakan baik, dibalas orang-orang itu merasa penak dia ngomong itu, dibalik, kok usah ngomong itu kok ngendi gitu, buktinya gini, ya gitu ya. Tidak dengan bisa omongan kali konco-konco dengan entah sak profesi, wadah-wadah pedagang, wadah-wadah petani, guru, nomor-nomor ya. Itu jangan menghindar, mumpung mereka jamaah kita sampaikan orang kaya ngono kuwi. Loh jihad iki piye orang rusak ora jihad kok rusak enggak, jihad itu benar itu aturan dari Islam, dari aturan Allah, dan dengan itu orang jadi terjaga dari kerusakan, justru begitu. Jihad itu digunakan untuk itu. Karena nek orang jihad sijane terus niku wau kerusakan ada di mana-mana, tapi begitu ada jihad kerusakannya hilang karena orang-orang takut dengan itu sehingga tidak berani macam-macam gitu ya. Moga-moga contoh detail yang nyata ini tahun 99 itu waktu Gus Dur jadi presiden ini sing cah nom-nom kok lahir gitu sing bagian sudah tapi bagian anak muda-muda itu tahun 99 itu Gus Dur jadi presiden di Solo itu balai kota diobong. Balai kota itu diobong. Karena Megawati kalah tak terima terus balai kota diobong. Gedung BCA diobong. Kantor Presiden dibakar sampai beberapa tempat. Terus mereka keliling-keliling Solo bikin kerusuhan, pokoknya tak terima bikin kerusuhan. Akhirnya Muslimin turun, Laskar Islam turun. Karena orang-orang pada ketakutan, wah ibu piye nek ngrusak kene ngobong kene piye. Orang-orang nutupi gang-gang ditutupi biar tidak bisa dimasuki oleh para perusuh itu.
Nah, muslimin keluar, orang-orang Islam santri-santri itu keluar, keliling-keliling, bengok-bengok, pokoknya siapa yang mau jadi perusuh silahkan pergi, kalau enggak kami habisi, kami bunuh di sini, keliling gitu. Oh, enggak boleh ada kerusuhan lagi, bakar-bakar, rusak-rusak, enggak boleh. Terus ngomong sama penduduk yang takut menghadapi perusuh, beritahu kami, nanti kami datang. Ada kerusuhan, datang, saya telepon, kita sebarkan nomor telepon ini, nanti kami datang untuk membantu. Kalau mau bareng-bareng kami, ayo bareng-bareng keliling kota. Sampai akhirnya ketemu di Samir Riyadi, ketemu sama perusuhnya ini, orang-orang PDI itu kebanyakan. Karena mereka ngamuk, gara-gara Megawati Raja jadi presiden itu. Terus ketemu di situ, sudah depan harus karek beng, tinggal perang saja. Sudah, ya yang muslimin kita tunggu saja. Pokoknya nanti mereka mulai menyerang, bukan neng bohra, gitu ya. Pokoknya mereka mulai menyerang, bukan neng bohra, bukan sing ketian bohra, kita habisi semua mereka. Pokoknya dincak ke, duang nanti kecekel dipateni, ojo kok diduduk ojo dipateni, dibunuh. Ya, dikejar sampai mati, sampai ketemu sampai mati, begitu kan. Akhirnya bubar. Padahal jumlahnya lebih banyak, tidak tahu berkali-kali lipat lebih banyak, bubar apa? Mereka bubar tidak berani, sudah akhirnya lerem, sudah nggak jadi ada kerusuhan lagi. Jadi ini bukti bahwa jihad itu bukan merusak, jihad itu justru memperbaiki. Coba tidak ada gitu, bohir ya, akan terjadi kerusuhan lebih banyak lagi, banyak yang dibakar lagi. Orang ngamuk masalahnya, gitu ya. Jadi, nah, terus ceritanya kemudian ada salah seorang dengar gitu ngomong orang-orang itu, terus di bagian dihi atau di mana itu ditakoni lho, biyen kae ketemu karo laskar kae, kok orang wani kok kono go sithik lho jumlahe, kono berpirang atus lho, ewon ribuan orang, ora wani iki piye? Terus jawabane orang yang ikut gerombolan mereka itu, wah ora wani aku harus digoleki mati kok piye? Aku wedi lho. Pokoknya digoleki mati, ini dimati, orang boleh mati gitu. Jadi nggak berani. Jadi contohnya seperti itu keadaannya. Makanya kalau mereka katakan jihad itu bukan teroris, justru ini memadamkan teroris, kita begini salah gitu. Jadi ketika ada begini, orang-orang jadi nggak berani untuk berbuat rusak. Tapi karena ini tidak ada, orang-orang takut-takut tuh jauh jihad gitu, akhirnya mereka bikin kerusakan di mana-mana. Gitu loh ya. Benar ya? Jihad dengan lisan termasuk juga dengan tulisan, nulis, ya, dengan mau menulis, kebaikannya ditulis. Maka kalau saya nih, kalau jenengan sakit, asal mula makanya ditulis. Dengan rasa titik, kenapa ditulis tangan, terus kayak di fotokopi kayak ini diulang. Nanti saya diulang nggak tahu. Iya, ini maknanya ini ditulis itu, oh ngerti, karena wong bondo kuping kali bondo kuping lan ripat niku menang bondo kuping lan ripat. Wong menangane nek bondo niki napa? Pensil napa pulpen nulis gitu. Tambah kuat ikatan ilmunya gitu. Nek gurung kok ketok, oh mulai nek liar-liar ngoten iki ya wis ilang, wong muni apa kok ilang. Atau kalau pakai melihat itu oh kita sing dikarepe sing diomongke hadis sing kok tidak oleh itu lebih kuat lagi. Oh ditulis lebih kuat lagi. Kayak ulama mengatakan ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah itu ilmu general lagi ditulis. Betul ya. Jadi kan terus ngomong itu ditulis ini kan ditulis ini. Orang apa? Orang bener dewe loh. Karena kalau sebelum ulang ini ngerti oh ini gitu ya. Jadi tidak apa-apa begitu. Sudah. Berikutnya 1261 atau 1179. Anak Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Qultu aku bertanya." Berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Duh, Kanjeng Nabi, duh Rasulullah, "Alan nisa'i jihadun?" Apakah wajib atas kaum wanita itu jihad? Apakah jihad itu wajib bagi kaum wanita? Kala Rasul menjawab, na'am iya. Iya. Jihad yang
La kita la fihi, tidak ada perang di dalamnya. La kita la, tidak ada perang fihi padanya. Tapi jihad orang perang ini al haju wal umroh, haji dan umroh. Rawahu Ibnu Majah wa asluhu fil Bukhari, diriwayatkan Ibnu Majah tapi asalnya ada di Sahih Bukhari yang kecil-kecil itu ya, wa fi riwayatan an Ummul Mukminin Aisyah dan seterusnya itu asalnya di sana di Sahih Bukhari. Kalau mau dicek nanti di nomor 1520. Coba kita cek ya. 1520 Sahih Bukhari. Ya, nikmal jihadu al-hajju ini ya. Kok rasa cocok nomornya? Apa nih ya ini? Jihadu kunna al-hajju ini. Ya, nomornya ada cocoknya, beda. Ini gini, jadi ista'dzantu, aku minta izin, ini lafaz di Sahih Bukhari ya. Aku minta izin kepada Nabi SAW fil jihad, untuk berjihad. Pengen lalu jihad itu Aisyah itu. Lalu Nabi mengatakan jihadukunna al-hajju, jihadnya kaliannya bagian perempuan, kunna itu kan belum itu perempuan ya. Kalau kun kalian laki-laki, kalau kunna kalian perempuan. Itu al-hajju, haji. Jadi jihadnya seorang perempuan itu haji. Makanya tidak ikut berjihad kalau perempuan itu. Walaupun boleh ikut berjihad, ikut perang ya boleh. Kalau memang punya kemampuan boleh saja, tapi tidak disuruhkan, tidak ada kewajiban. Jadi cuman mungkin barangkali yang lebih tepat, kalaupun ikut berperang dia di bagian belakang gitu. Jadi ngurusi sing loro, kok nyake maem gitu ya, perangnya butuh makan juga lagi. Yang saya heran itu sudah kita tadi ya, Palestina itu Hamas itu kuat lama, sehari itu gurung be banyu itu kuat tuh. Nah ini perang, padahal di sana kan kayak gitu ya, panas gitu. Sekarang sudah masuk musim dingin, karena sudah mulai adem sekarang. Desember kan musim dingin. Itu tidak makan sekian lama, padahal air dewi ini demo ramah-ramah itu nggak kuat nih. Rasa kaji, rasa simpati. Wow, sarapannya lemes gitu. Awal-awal ramah lemes gitu. Jadi padahal itu penting loh. Kesiapan untuk mengurangi makan itu penting karena jenenge perang nih, perang itu kan ya apa-apa orang kaya perang nih. Suplai makanan mungkin terganggu gitu ya, tidak selalu ada dan seterusnya. Mungkin juga nggak sempat duit tapi nggak sempat makan. Karena perang mayu-mayu ke sana gitu loh. Gitu ya. Jadi hasil napa jenenge disiapkan juga yang seperti itu. Jangan saat ini rasa perang. Saat ini Nabi niku dalam keadaan persiapan perang lagi menggawe kalen, paret itu loh ya, kondak itu. Niku sampai rong dino rada hari. Tidak makan, minum ya, tapi makan tidak. Sampai disumpeli batu di sini. General gini loh, general tegak gini. Karena rakwat jadi kayak sumpeli batu general tegak gini. Niku dalam keadaan menggali parit, nggak mau jugangi parit, terus dalam keadaan menunggu musuh waktu bisa datang. Jumatan itu kuat itu, zaman dulu seperti itu ya. Pada saat ini, amal soleh ngomong nih, resep masjid, era seneke mulai. Opo, amal soleh nek seneke. Lalu amal soleh warmaan. Ada gitu ya, seharusnya kan kita biasakan begitu itu diusahakan karena nih mau latihan jihad ya, latihan jihad gue nih jihad tenan orang kudu maaf orang maaf pengen terlalu mumet aku ya jangan begitu masa kalah aja cahkos dek main kok zaman kamu maaf sudah timbul ya pertama-tama ngeluwe
Berarti maam yang pertama jam 10, yang kedua jam 5. Gini ku tak maam ya, bengi ora maam gitu. Berarti wong gen ngirim tak jenenge cakos gitu. Boleh gitu ya bisa itu. Ya zaman orang-orang Arab itu malah makan sekali sehari zaman Nabi ya. Saat ini pun 5 kan. Maam suke-suke itu gitu lah, makanya sebenarnya bisa kita tinggal belajar mawon ya, belajar tidak harus begitu tapi siap untuk seperti itu. Wanita boleh ikut jihad sebagai pasukan garis belakang dan perawat korban luka gitu, biasanya mereka jadi begitu bagian perawat itu. Haji dan umroh, tapi sekali lagi kalau dia mempunyai kemampuan buat orang mau boleh. Kados sinten niku Ummu Umarah nih, Ummu Umarah siapa dia? Ummu Umarah, satu lagi Ummu Sulaim bintu Milhan, itu juga punya kemampuan memanah lagi. Jadi kalau jihad malu dia, malu manah gitu. Ya, ada juga ya, ada juga kemampuan yang begitu. Haji dan umrah adalah amalan utama berderajat jihad bagi wanita, ya, ibu-ibu, ya, mbak-mbak, ibu-ibu. Kalau ada kesempatan umrah haji itu dimanfaatkan, penting itu kaji nih wong itu, gitu loh ya. Artinya keutamaannya sebagaimana haji, makanya saya tenanan. Yang saya mosok haji kok diisi untuk hal-hal yang sia-sia, rugi loh ya. Aduh, kok Indonesia yang tak kayak bayarin pirang 10 juta saat ini kaji ini saat ini kita 90 juta loh. Walaupun yang dibayar sedangnya mau pindah, sedangnya mau sudah nih, tidak mau pindah. Kalau 57 juta berapa itu apa namanya uang semua loh ini. Napa orang yang bayar UNH nganggo bohong itu orang duit itu udah transfer uang. Itu makanya tekan ngono jadi maksimalkan dalam ibadah gitu, orang kok wong saya mau tinggal ngobrol mana tengah Arafah saat-saat makbul dia doanya dia kabulkan, dosanya diampuni, malah ngombe ya Allah. Wow, nak biasa biar ngono lho. Bulan ini. Wong waktu itu harus dimanfaatkan untuk beribadah kan itu harusnya ya. Ini untuk ibu-ibu yang dalam ya, bahwa juga ada apa sedang punya kemampuan, punya kesempatan umroh juga gitu. Mumpung yang tanah haram, mumpung yang Masjidil Haram, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk banyak berdoa, banyak minta kepada Allah, gitu ya. Pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga. Artinya, walaupun wanita tidak ikut jihad, tapi dia juga bisa ikut masuk jannah. Caranya tadi, kalau haji umroh itu dengan dimaksimalkan untuk kebaikan. 1262 atau 1180 wa an Abdillah. Oh ini sudah tiga hadis nih. Barangkali ada pertanyaan dulu, monggo. Enggak kakean nih, 3 hadis dulu sebelum masuk ke hadis keempat. Kalau ada pertanyaan silakan. Misalkan yang hadis yang disebutkan tadi, membunuh satu orang kafir itu nanti tidak akan berkumpul di neraka. Yeah. Kemudian sini itu ada keinginan seperti itu, apakah itu sudah termasuk niat? Iya, niat. Jadi niat itu kan pokoknya keinginan kerentak nih. Termasuk orang latihan bela diri kah atau nopo ikhdat gitu ya. Itu juga termasuk niat. Jadi pengen aku siap suatu saat untuk berjihad, termasuk juga. Jadi jadi olahraga itu diniati ikhdat untuk ganjaran. Olahraganya badminton, kenapa badminton? Ning niat ini gen sehat, gen kuat, boleh. Enak perang kuat, itu loh. Gitu. Opo yo badminton hubungan karo pedang opo? Ora ana hubungan apa sing penting yo sehat gitu. Ning nggih yen saya ora kok terus olahraganya mau iki. Olahraganya mancing. Mancing iki hubungannya apa? Kan ya olahraga lho. Lah nek jenengan mancing delalah mancingnya niku teng pundi? Teng pundi jenenge niku? Jombor niku kayak ngilang barang. Lah beda nek punya ketangkasan ya iki. Ngilang barang jenenge napa? Nyunan jarene wong-wong. Kok nyunan? Lah Sunan Kalijaga ngono kuwi jegor terus ngenteni. Tapi gimana? Mungkin karena saya juga termasuk hobi itu saya. Apa ya hobi mancing itu gitu tuh. Sampai
nanti coba ulang baru, ada ulang barang gitu, karena bengi-bengi, kayak mesti kan menang dari nanti, masa ngomong-ngomong aja, itu ilah tuh, menang dirambati ulang, boleh dirambati ulang, subhanallah. Jadi walhasil tadi, jadi prinsipnya itu semua jadi dikatakan niat ya. Ada lagi? Enggak. Iya. Lima sembilan. Itu pertama lagi. Kalau tidak yang tidak sering, ya mungkin baik itu kan kelihatan juga tidak sampai berat apa itu mengalahkan begini. Terus yang kedua yang ini nabi SAS biasanya yang SAS. Yang pertama, apakah orang Palestina? Iya, mereka juga belajar itu. Jadi orang mereka itu ngaji juga gitu, diulang ngaji. Yang dulu pertama kali mengulang saya Yasin, Ahmad Yasin. Terus bawah-bawahnya sudah meninggal lagi bom Israel, mati syahid itu. Kemudian Abdul Aziz Rantisi itu yang nanti itu juga nama mati syahid juga, dibom juga oleh Israel. Jadi apa namanya? Mereka dididik gitu, diulang ngaji. Mereka itu oke sing ngapal Quran, okay. Terus wong sing do dadi tentara niku wong ngaji sih, ngaji arep angkat ngaji apalan sih, setor apalan. Nek kula gojekan wong-wong Indonesia arep ora pengen ngene jihad. Pengen ning kono ora tut jihad niku. Pengen ning kono bagian masak ya iku. Soale lho kuwi apalan bro. Jus amale ora apal ya. Opo itu mereka itu hafal Quran. Banyak yang hafal itu loh. Orang-orang Hamas itu banyak yang hafal Quran. Tidak semuanya ya, tapi banyak yang hafal. Setidaknya sekian juz hafal gitu loh. Begitu ya. So gitu ya, riwayat saya tadi memang begitu. Yang kedua SAS Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang saya pakai SAS bukan SAW karena Sallallahu Alaihi terus berikutnya salam gitu. Nah kok orang ini kan wow dan gitu. Sallallahu Alaihi wa gitu. Salam itu kan singkatan bahasa isinya sama tadi. Sallallahu Alaihi Wasallam teman saya pakai singkatannya SAS. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah SAW kan sing disingkat wawune wa yang ini dan. Ini benar-benar mau tulisan mawon mau diganti S kan tenak benar orang itu ya apa tapi diwaca karena Rasul kalau kita nyebut nama Muhammad harus pakai Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dikatakan bakhil kalau ada orang menyebut namaku kata Nabi ya, disebut namaku, disebutkan namaku di depan dia tidak mengucapkan salawat, dikatakan bakhil. Orang yang paling bakhil itu begitu ya. Tapi nama lagi bukan Rasulullah, namanya beliau, nama Muhammad itu kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Enggak. Untuk jihad itu apa ada batasan umur? Prinsipnya ketika dia sudah balik sampai ketika kalau sudah terlalu sepuh enggak, sudah tidak. Jadi prinsipnya dia masih bisa itu, masih kuat. Kalau sudah tidak kuat, mungkin J0 memang sudah kuat, kuatnya karena cacat misalnya gitu, atau sakit memang, mungkin lorok ya udah, nggak usah ikut jihad. Jadi yang terhalang gitu nggak kan. Tapi pokoknya orangnya sehat, dalam keadaan sehat, masih muda, masih tidak terlalu tua gitu ya, tetap berjihad. Kalau para sahabat dulu malah nanti berapa puluh tahun jihad baik karena memang pengen dapat keutamaan. Ada lagi? Cah cilik ya bener aja cilik. Lanjut nih, masih ada dikit. Tadi 1262. Wa Abdullah Ibni Amr radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, datang seseorang laki-laki, datang seorang laki-laki ila kepada an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'dinuhu bil jihad, minta izin kepada beliau untuk ikut berjihad. Jadi datang ya Rasulullah, saya mau ikut jihad gitu. Faqala, lalu Rasul bertanya, ahayun walidaka, apakah masih hidup? Ahayun, apakah hidup? Walidaka, kedua orang tuamu, bapak ibumu masih sugeng, gitu ya, masih hidup. Qala, dia jawab, na'am, iya, masih ya Rasulullah.
Qala Rasul bersabda fa fihima fajahid, maka kepada keduanya lah engkau berjihad. Maksudnya berjihad melayani keduanya. Di sama ini perang, kue ngurusi orang tuamu wae itu sudah jihad bagi kamu itu. Dan prakteknya kan ngono lagi, ngurusi orang tua, malah nek sudah sangat sepuh itu, sudah tua itu, ya harus sabar, harus longgar gitu. Misalnya sepuh kok nih, ada orang itu, anaknya itu setiap hari ke situ, pokoknya tiap hari, tiap hari, dia tinggal di tempat lain, tapi tiap hari ke situ melayani ibunya. Itu dia cerita, ibunya cerita, wah anakmu sehingga aku tekon ini, orang tahu ini, padahal itu juga gitu. Ya kita yang sabar, orang sedih orang tua, gitu loh. Akhirnya didulang dah rampung, duko, aku apa buat dulang nih, aku lupa, akhirnya rampung. Baru selesai. Nah itu orang tua. Gitu tuh karena apa? Pikun udah ya, orang pikun. Dan kita yang sabar. Jangan terus ribut tapi mau lagi berdahara udah rasa gitu. Dan di sana ini ya di rumah ini kan. Terus orang sendiri orang gitu gak ada. Maka itu malah mungkin lebih berat daripada jihad. Nah jihad kalau keperuan ya ini nganggo hati barang lah. Iki piye? Wes dilayani ngene jek ra kebenaran, ngene ra kebenaran. Ya wes sabar wae gitu ya. Sabar tetap melayani dengan baik. Maka berjihad harus seizin orang tua bila orang tuanya muslim dan paham din masalah agama maksudnya. Kalau orang tuanya kafir ya tidak. Bila kedua orang tua sangat bergantung hidupnya secara zahir kepada anak laki-lakinya, maka si anak harus melayani mereka dan dia mendapatkan rukhsah untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah. Rukhsahnya apa? Keringanan. Wes malah Nabi Dawud kan ngurusi wong tuamu wae le, asal melu jihad. Karena jihad kamu yaitu ini ki anu ya. Jadi dalil bahwa wong jihad niku ya nganggo izin sih. Izinnya sinten? Izinnya neng amiring wow teng api waktu itu. Makanya nek saat ini kan jihad, aku jihad arep apa? Aku arep jihad anu apa ngerangi wong kafir sing mbok perangi apa? Lha kuwi nek ngono kuwi nek Cina-Cina kuwi lho kok sik kok jihad lawan wong iki aku yo wong kafir, iya wong kafir. Ning amirmu lho sapa? Amirnya siapa? Jihad itu harus punya amir, harus punya apa namanya? Pemimpin. Pemimpinnya apa? Waktu itu Nabi datang. Oh arep teko, ya Rasulullah saya ikut jihad. Saya ditolak saya. Kau piye keadaan kondisimu piye? Saya kok wong tua. Gadang, saya suka tesih, wis kowe ngurusi wong tuamu. Lha ngene. Kayak begitu itu jihad itu. Mboten mau patem kan mboten. Ini sekaligus nih, kalau nanti ketemu dengan saudara kita yang lain di wilayah Padang sini, orang-orang yang begitu saudara kita mungkin karena tidak tahu nih, tidak tahu ngaji atau kurang ngaji ini, tidak tahu. Orang saya ini bentuk pasukan Hizbah istilahnya, pasukan Hizbah kayak polisi gitu lah. Pasukannya keliling-keliling kota, golek sing wong makhluk tutupi, golek wong apa jenenge, bener tutupi kan gitu kan. Saya gini, ada dua hal. Yang pertama, kamu kok begitu itu memang kamu pernah mendakwai mereka. Misalnya kita nanya loh, yang mabuki rakano, yang fotoannya rakano, selalu kan nih. Yang turun ya orang wancingnya ditutupi loh, orang ngerti kok, diulang gitu loh, diulang sudah dan Pak, Kang, Mas, ini kira kena dosa ini, mabuk ini, dosa pi orang enak, orang masalah enak orang aneh, ini gitu dosa, dikatakan gitu loh. Yang kedua itu kita begitu itu pimpinan kita siapa? Gitu. Yang nyuruh itu siapa? Kebanyakannya kan bukan dipimpin oleh ulama, karena kalau yang memimpin ulama mesti tidak, dia akan berpikir dulu. Saya kira ekonomi, contoh ya, saudara kita di kalangan FPI dulu, FPI. Mereka itu kalau mau, kita kan tahunya mereka menyerbu tempat pelacuran gitu. Itu ceritanya nggak sesederhana itu, boten. Berarti kan cerita ya, berarti cerita. Kita itu kalau ada begitu, di situ ada kemungkaran, ada laporan dari penduduk, sana ada perjudian begini.
Yang pertama kali kita lakukan apa? Kita itu mengirim ustaz, bukan mengirim apa jenenge laskar boten, gitu loh. Ditanya dulu, neng kono kuwi penduduke do ndukung tempat maksiat kuwi apa do nentang? Yang do nentang saiki di soal-soal itu nek sekarang kalau dukung berarti penduduk sekitar tempat maksiat itu masih mendukung situ karena tidak tahu nek maksiat itu dosa. Makanya dikirim ustaz gitu loh. Ulang yang sekitar itu ulang bahwa minum khamr itu haram, bahwa berjudi itu haram, berzina itu haram gitu. Penerangan itu dulu mungkin bisa bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun. Maka ini jadi alasan mengapa loh, sing kene tempat perjudian dirusak ning kono kok ora gitu. Itu kan terjadi begitu di Jakarta waktu itu. Terus dituduh, nanti sing kono bayar RPI iki. Goro-goro selamat kok ora dirusak ngono lho. Fitnahnya gitu, itu bayar nanti RPI sing kono ora bayar jadi diduduki. Karena mereka paham gitu. Padahal tidak begitu. Sing kene iki diduduki mergane apa? Nanti ya lanjutannya, kemudian juga cerita ya. Gini loh ya. Kalau penduduk setempat itu sudah tahu bahwa itu kemungkaran, mereka menentang, itu mau kayaknya pengen agar kemungkaran ditutup, itu kita juga tidak kirim laskar, tidak langsung kirim laskar, kita memediasi, membantu penduduk. Saya kira penduduk setempat itu kamu setuju enggak dengan kemungkaran itu, dengan perjudian? Tidak setuju, baik. Caranya kayak orang, iya tak ajak ketemu dengan DPRD kota atau kabupaten itu, atau sebelumnya ketemu Pak Camat dulu, Pak Lurah, Pak Camat. Jadi gimana Pak Lurah? Ya sudah tak rampung nih, rampung sudah, nggak ngirim laskar FPI enggak. Begitu. Ini kalau yang mimpin itu orang yang punya ilmu begitu modelnya. Gitu. Rawatan tutup ya orang nanti dulu saya biar foto ini. Kok saya buat apa ke wong ini? Kalau dia belum tahu, ya orang rampung. Contohnya kan, orang mudeng yang minum khamr ini haram. Terus dia ngomong loh, aku ngambil khamr, ngambil juga dilarangin ngopo kan gitu kan? Jadinya dia belum paham, tapi dia sudah terkena aturan itu. Sidangnya malah benda, Islam itu ngawur, gitu kan? Hanya jadi berpikirnya harusnya sedalam itu. Bose ini kok Arab menunggu. Yang ketiga sudah ada aparat polisi, itu aparat pemerintahan ya. Ada polisi, kalau di Indonesia ini polisi, kalau tentara kan urusan perang. Ini polisi. Jadi kalau enek apa-apa ini, misalnya enek wong nang kono enek mabuk, ya laporan polisi, jadi urusi polisi. Yang itu gawean dia kok. Kerjanya polisi kok. Kita nggak usah turun tangan gitu loh. Kalau yang terjadi di FPI tadi, balik ke FPI lagi, kalau sudah polisinya orang melapor tetap maksiat tetap enek, mesti digoreng DPR ini orang ngomong apa, orang jawab Pak Bupati, Pak Wali Kota yang menengakan ya wes ditandani gitu nih. Modelnya begitu mereka itu. Wes lagi nek kemungkinan lah dia apa wes diomongin bulan balik sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Udah ada perubahan, nah ya baru didatangi gitu. Itu modelnya begitu. Itu yang diceritakan oleh Habib Rizik seperti itu. Maka kita juga begitu mestinya. Artinya jangan kemudian maafkan lah. Ini kembali ke yang saya katakan tadi. Kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang begitu, ya bisa dikandani. Ya aku tahu. Aku ini Arab ngebom. Sing mbok bom apa? Sing tak bom kantor polisi. Kantor polisi mbok bom iki piye? Polisi iki balane wong kaya apa jenenge? Kosek. Kita terangkan dulu. Polisi iki ya nek sing Islam lho. Banyak yang muslim. Engko nek bom sing kena polisi sing Islam terus piye iki? Kan gitu. Disadarkan dulu. Polisi itu bukan musuh kita itu setan. Musuh kita itu setan gitu kan. Nabi Allah ngomong gitu kan. Setan itu musuh bagi kalian. Itu bukan polisi. Nah, gitu disadarkan dulu ya, jadi mudeng, jadi sadar. Makanya kita perlu belajar begini, terus kita sampaikan kepada orang yang memang sebenarnya mudah tutup, mudah rusak, nanti dulu loh. Jangan. Orang tua yang beriman pasti mengizinkan anaknya berjihad fisabilillah bila masih mampu hidup secara normal tanpa bantuan anak. Dia sudah masih dalam keadaan bisa hidup tanpa bantuan anak, ya dia begitu. Tapi kalau harus pakai bantuan anak,
ya dia akan melarang anaknya ojole, ojole lah, bukan perempuan kan. Aku orang yang ngurusi sopo lah, begitu tuh punya hak mereka, orang tua, saya tambah lemes, saya tambah ramampu, anaknya yang punya kemampuan tambah, punya kemampuan fisiknya itu untuk digunakan membantu orang tua. Sampai di sini pertanyaan barangkali. Cukup ya, kita di waktu yang ada, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillah rabbil alamin.